kita akan berada bersama-sama membersamai kegiatan ini yang mana merupakan program wajib yang diikuti seluruh keluarga besar Al-Falah. Maka dari itu, Buya, Umi, dan Ustazah, bagi yang tidak hadir atau tidak ada komunikasi untuk izin atau semacamnya, maka nanti dari yayasan atau para leader kepala sekolah insyaallah akan menjadi evaluasi untuk kedepannya bagi Buya, Umi, Ustaz dan Ustazah yang serius untuk mengikuti program dari Yayasan Syekh Al-Falah. Kemudian selawat beriringan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan pembina Yayasan Syekh Al-Falah beserta anggota, kemudian juga yang sama-sama kita muliakan pengurus Yayasan Syekh Al-Falah, kemudian juga yang kita muliakan para leader di satuan unit Yayasan Syekh Al-Falah, kemudian yang kita muliakan hadir bersama kita Kepala Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Ketua Yayasan Bidang Pendidikan Buya Adi Saryogi, kemudian juga hadir Kepala Koperasi Bunda Ira, Allah yang kepala baru 2 Buya. Kemudian ada beberapa yang izin yang sudah konfirmasi kepada yayasan. Ada Ibu Mai juga hadir, Kepala DTA, kemudian Umi Putri, Kepala SI. Kemudian yang hadir di sini juga Buya, Umi, Ustaz dan Ustazah yang tidak bisa disebutkan masing-masing namanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, program pembinaan keluarga besar Yayasan Syekh Al-Falah yang mana akan dibimbing langsung oleh Ustadz kita Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar dari Bogor. Maka dari itu mari kita sama-sama menyimak dalam waktu yang singkat ini karena ada kegiatan lagi habis ini. Maka dari itu pergunakan waktu pertemuan kita bersama Ustadz untuk mendengarkan bimbingan Al-Quran bersama beliau. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita mintakan kepada Ustadz Pangeran untuk membacakan tilawah Al-Quran, ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Kepada Ustadz kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل
من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Pangeran. Ustadz Pangeran namanya saya. Subhanallah. Pangeran ya. Pangeran Brunei saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tilawah Al-Quran dibacakan oleh Ustadz tadi bisa memberikan ketenangan di hati kita. Allah berkahi acara kita. Bapak Ibu, Buya Umi, Ustadz Ustazah, karena acaranya tadi sesuai dengan jadwal jam 8 karena belum datang semuanya. Hari ini setelah ini juga ada acara jam 10 di Raden Saleh, itu pensiunan, dan bahkan di sana ada Ibu Kapolda yang menunggu di sini, mantan pensiunan. Maka dari itu waktu yang singkat ini kita simak bersama-sama. Kita hentikan sementara kegiatan kita. HP mohon disilentkan terlebih dahulu supaya nanti kita membersamai dengan Ustadz. Ada yang kita bawa untuk kebaikan pribadi maupun untuk lembaga kita ke depannya. Subhanallah, salah satu murid Ustadz yang bimbingan Al-Quran di homestay di depan TVRI ini, Bapak Edi, namanya usia 67 ya saya, 68 tahun. Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa taala 6 bulan yang belakang beliau bimbingan dengan Ustaz. Subhanallah, sekarang sudah istiqomah sampai 3 juz per hari untuk setoran Al-Quran. Subhanallah, ini menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan tentunya untuk kita semua keluarga besar Al-Falah. Lingkungan yang tidak pondok tetapi dekat dengan Al-Quran dan istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, dan insya Allah nanti bimbingan Al-Quran ini akan disampaikan oleh
guru kita Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar yang sangat lama pembinaan di Al-Falah, terkadang sekali 6 bulan, terkadang juga ada sekali setahun. Mudah-mudahan waktu singkat ini kita bisa gunakan untuk mempersingkat waktu. Kita mintakan kepada Ustadz untuk memberikan motivasi dan juga kajian dan pembinaan untuk keluarga besar Al-Falah. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita berzikir sejenak. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekitar 15 menit saya akan menyampaikan materi dan insya Allah waktu yang sisa bisa digunakan untuk tanya jawab. Semua materi yang saya sampaikan dalam berkisah dari sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai kejadian hari ini. Ketika Abdullah bin Umi Maktum datang ke Rasulullah dalam kondisi Rasulullah sedang berdakwah ke tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nah, saat Abdullah bin Maktum datang, tidak mendapatkan penyambutan selayaknya penyambutan orang yang datang, apalagi dengan segala kekurangan sebagai orang buta. Sehingga kemudian Abdullah bin Umi Maktum merasa bersedih. Pada saat yang sama Rasulullah punya harapan satu dari tokoh kafir Quraisy yang diajak bicara itu masuk Islam, maka Rasulullah punya harapan, punya pengikut yang banyak. Pada saat itulah Abdullah bin Umi Maktum balik arah dalam kondisi bersedih, dan kemudian Rasulullah badannya bergetar-getar. Ternyata pada saat itu turun surat Abasa 16 ayat yang memberikan teguran kepada sikap Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah.
Akhirnya Rasulullah memanggil Abdullah bin Umi Maktum dan bertanya, "Ya Abdullah, ma hajatuka?" Apa yang menjadi keinginanmu? Maka Abdullah bin Maktum mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin mendengarkan firman yang Allah turunkan kepadamu." Maka dibacakanlah Al-Quran, baru beberapa ayat, belum surat, belum juz, baru beberapa ayat saja. Dan ketika mendengar firman tersebut dia beriman, muka yang tadinya sedih menjadi berseri-seri, balik arah ke rumah, mengulang ayat-ayat yang baru didengarkan. Subhanallah, berjalanlah waktu. Pada saat yang sama terjadi kejadian di tempat lain, yaitu Islamnya Mus'ab bin Umair. Dari kalangan high class-nya Mekah pada waktu itu. Sehingga keimanannya harus berhadapan dengan ujian penentangan dari orang tua dengan berbagai macam cara, termasuk dibuat lapar, ya, diasingkan, diboikot dari orang tua sehingga tidak makan. Bahkan orang tuanya juga demikian. Orang tuanya tidak mau makan dan seterusnya. Sampai kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, "Wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu supaya aku keluar dari agama ini, maka tidak aku lakukan." Maka mendengar ungkapan tersebut, ibunya ngalah. Dan sejak saat itu Mus'ab bin Umair punya kehidupan yang berbeda dengan seluruh anak high class yang ada di Mekah. Dia sibuk berdakwah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Maka Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Maktum ini dipanggil oleh Rasulullah untuk dikirim ke Yathrib, membacakan Al-Quran dari semua level. Abdullah bin Maktum akan sangat mudah memberikan kedekatan kepada orang-orang bawah dan Mus'ab bin Umair orang-orang atas. Sehingga ketika mereka berada di satu tempat, tiba-tiba tokoh-tokoh kabilah yang ada di Yathrib atau di Madinah itu kemudian memberikan ultimatum kepada orang-orang terdekat mereka, berhati-hati dengan orang yang datang ke Yathrib, kalau bisa diusir. Akhirnya ada yang memberikan ide, orang yang akan mengusir itu ditemui saja. Sampai ketika ditemui oleh Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Maktum, dia mengatakan, "Saya akan menyampaikan kepada Anda satu perkataan, kalau Anda cocok silakan diterima, kalau tidak kami pergi tanpa diusir." Subhanallah, setiap menyampaikan apa yang mereka sampaikan dari Islam membuat orang yang mendengarnya masuk Islam seketika. Sehingga dalam sejarah disebutkan sejak mereka berdua masuk ke Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib pada waktu itu, la yujadu fi baitin min buyutil Madinah illa wa fihi hadithul Islam. Tidak ada satu rumah pun yang berada di Madinah kecuali di dalamnya sedang membicarakan tentang keislaman. Subhanallah, sehingga Aus dan Khazraj yang pernah berperang 120 tahun itu menjadi bersaudara dan menghamparkan karpet merah hijrahnya Rasulullah SAW. Begitu mudahnya Al-Quran membuka hati orang-orang yang membenci. Begitu mudahnya Al-Quran memberikan petunjuk dan penyembuh dari setiap permasalahan. Dan ternyata itu berawal dari bagaimana cara kita menikmati interaksi kita dengan Al-Quran. Pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari kisah yang sangat pendek ini? Tapi berdampak sangat luar biasa kepada keberlangsungan sejarah Islam sampai hari ini. Yang pertama adalah penguasaan Al-Quran tidak berbicara banyak atau sedikit, tetapi ini terkait dengan basis keimanan. Sebab Al-Quran ketika dibacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul iman. Sedangkan orang-orang yang mau berjuang dan mau berkorban itu harus pada level keyakinan. Sebab kalau hanya sekedar iman, maka statusnya yazidu wa yanqus. Ketika orang level keyakinan sedang yanqus, maka dia tidak akan bisa berjuang. Kenapa? Untuk sekedar bersabar tidak bisa, untuk sekedar bersyukur tidak bisa. Tapi ketika sedang yazid, sedang bertambah, maka orang itu amaliyahnya tiba-tiba meningkat, tapi tiba-tiba juga drop. Berbeda dengan level keyakinan. Ketika orang sudah yakin, maka kondisi apapun dia akan berjuang, dan di kondisi apapun dia akan berani berkorban. Kenapa?
dia sudah sangat meyakini apa yang akan diberikan Allah kepadanya. Sehingga kemudian dia punya strategi menjaga keyakinannya. Di antaranya adalah mengokohkan keimanannya. Dan untuk pengokohan iman yang paling strategis dan mudah adalah tilawah Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Nah, ketika disebut kata tilawah, jangan berpikir untuk sekedar baca Quran, bukan. Sebab antara qiraah dengan tilawah itu berbeda. Dalam terminologi Al-Quran, kita akan banyak menemukan kata-kata iqra atau kata-kata qiraah dalam bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari atau bahkan amar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sanuqri'uka fala tansa wa idza quri'al Qur'an. Hampir terminologi yang berbicara tentang istilah iqra ini itu bermuara pada transformasi informasi yang tidak akan mengalami perubahan. Bagaimana Quran dibacakan dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini tidak mengalami perubahan sedikit pun, ya, dari berbagai macam riwayat bacaan yang ada, baik yang dalam bentuk masyhur, ma'ruf atau sampai tingkat riwayat yang syadz. Jadi kalau kita mengenal ada qiraah sab'ah, maka ada juga qiraah asyrah yang masing-masing dari perawi qiraat ini punya 2 perawi lagi, sehingga kemudian menjadi 20 bacaan dalam Al-Quran. Sehingga kemudian tidak akan mengalami perubahan. Tinggal Anda belajar dengan siapa. Kalaupun terjadi perubahan, itu karena adalah bahasa transfer periwayatan. Contoh ketika kita di Masjid Nabawi ada banyak syekh di setiap tiang itu, dan kemudian kita minta dibenahi bacaan Quran kita. Nah, begitu selesai kita pindah syekh, maka akan dibenahi lagi. Kenapa? Kalau kita tadi menganggap benar, itu berdasarkan riwayat yang pertama. Tapi ketika syekh tadi membenarkan, bukan karena kesalahan Anda, tetapi bacaan Anda tidak sesuai dengan riwayat yang dipelajari. Bisa dipahami ya? Bacaan Anda tidak sesuai dengan riwayat yang dipelajari. Jadi Anda ketika pindah guru tidak bisa mengatakan, tapi saya di sana udah benar. Ya kan? Tadi dulu saya belajar sama guru saya sudah benar. Sedangkan riwayatnya berbeda, jalurnya berbeda, dan kemungkinan itu perbedaannya sangat kecil sekali. Dan mungkin akan segera beradaptasi. Contoh, dulu saya belajar Quran dari muridnya Mbak Arwani, kemudian pindah ke guru-guru dari PTIK, kemudian pindah dari Libya, kemudian pindah dari Mesir, ya, kemudian pindah guru muridnya Syekh Ali Basfari. Nah, muridnya Syekh Ali Basfari termasuk adalah menjadi bagian dari menggaungkan pembenahan belajar tajwid di Indonesia. Tapi setelah saya disimak bacaan oleh beliau, ternyata dalam setiap pelajaran atau dalam perjalanan, misalnya beliau tiba-tiba berkunjung ke Mesir, padahal beliau adalah muridnya Syekh Ali Basfar, dan kemudian tinggal di hotel. Saya ke hotel tersebut, ternyata waktu sholat wajib dan harus berjamaah, beliau tidak mau jadi imam, dan saya yang harus jadi imam. Kenapa? Walaupun beliau sebagai guru saya di bidang tajwid, tapi hafalannya lebih banyak saya pada waktu itu. Termasuk guru-guru saya yang di Pondok Pesantren Rasulullah Timur Kuningan, yang rata-rata mereka dari Timur Tengah, dan mereka adalah punya spesialisasi keilmuan. Ada seorang ahli fikih Syafi'i guru saya, yang sama ketika saya ada di situ, maka beliau tidak mau jadi imam. Padahal beliau adalah seorang ustadz yang sangat terkenal, sebuah saudara bidang fikihnya, keilmuannya, hampir perkataannya itu kalau Allah, kalau Rasul. Itu dari SMA umum. Tapi karena beliau dari SMA, dan untuk menelaah sesuatu itu susah, maka beliau ganti dengan cara dihafal. Dihafal semua kata-kata, dihafal. Di bahasa Arab dihafal, di hadis dihafal, di Quran dihafal. Sehingga akhirnya apa? Beliau termasuk yang punya prestasi di masa kuliahnya, padahal beliau dari umum. Jadi background dan latar belakang boleh apa saja, tetapi saat orang masuk ke dalam kurikulum pendidikan, maka dia bisa berimprovisasi dengan apa? Kemampuannya, sehingga dia bisa mencapai posisi yang bisa jadi orang yang merasa bisa, itu bisa ketinggalan. Nah, itu sebagai contoh bagaimana pembelajaran Al-Quran, ya.
Sehingga kemudian tadi saya sampaikan kepada teman-teman di kantor, kelas 2 SMP atau MTS, saya diproyeksikan untuk menerima tamu-tamu yang sedang mengadakan daurah nasional berdasarkan dengan Universitas Madinah di Kuningan. Saya yang harus melayani seluruh tamu dan melayani tamu dari Timur Tengah. Sehingga saya harus akselerasi belajar bahasa Arab. Setiap hari saya menambah kosakata bahasa Arab saya sekitar 1 HPS. Saya tulis sendiri, saya hafal sendiri, saya tempel di pintu kamar waktu itu, dan setiap hari karena saya ketemu dengan Syekh. Jadi akhirnya belajar terus cepat, ya. Dan dengan izin Allah akhirnya apa? Pada saat yang sama kami juga mengelola santri. Jadi kalau dulu di zaman kami pondok itu ketika belajar, subhanallah, di pondok itu hampir semua kegiatan santri dikelola oleh santri. Tapi santri yang sudah diberikan pembinaan, diajak tahajud khusus, diajak jalan-jalan khusus, kemudian dikasih tugas kelihatan dan seterusnya, sehingga kemudian peserta daurah nasional ini mereka lebih tertarik untuk mempelajari sistem lembaga daripada mengikuti daurah bahasa Arab yang mereka sudah mampu. Karena rata-rata dari Timur Tengah, mereka lebih senang belajar dari sistem pondok tersebut. Nah, subhanallah, dampaknya cukup luar biasa. Dan ternyata menjadi pembelajaran yang sampai hari ini bisa saya rasakan, karena anak kelas 2 MTS bisa mengelola lembaga, ya, dengan teman-teman. Bahkan waktu itu yang senior saya kelas 2 SMA itu belum mau untuk ngurus tamu-tamu yang dari Timur Tengah. Sehingga sampai hari ini senior-senior saya pun banyak konsultasi kepada saya. Padahal mereka alumni Madinah, alumni Mesir dan seterusnya. Jadi maksudnya dari yang saya sampaikan adalah ketika kita berada di satu tempat yang bisa jadi secara kurikulum belum statis, belum pakem, ya, belum punya standar khusus, maka pada saat yang sama kita bisa untuk belajar bagaimana kita punya visi dan misi dalam diri sendiri untuk kita terapkan di lembaga tersebut, sehingga bisa jadi itu akan menjadi kontribusi dahsyat dalam apa? Penyebaran Islam. Kontribusi dahsyat dalam penyebaran Islam, sehingga kemudian kita coba terapkan di lembaga ini. Misalnya belum punya standar khusus dalam pembelajaran, dan Anda punya ide yang ketika disampaikan belum tentu diterima, maka Anda bisa jalankan, bisa Anda melakukan pembelajaran. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah bisa diterapkan di rumah Anda sendiri, ya, di rumah Anda, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak, ya, untuk orang-orang terdekat. Dan itu riset saya lakukan dari 2010 sampai 2015, sehingga 5 tahun full ini saya melakukan riset tentang pembelajaran Al-Quran dan aplikasinya di semua lini, baik pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga negara, perusahaan, sampai masyarakat bawah yang secara kehidupan mereka termarginalkan. Ternyata 2016 menghasilkan dampak yang bisa dirasa. Ternyata belum sampai 5 tahun Kementerian Agama Jawa Timur dari Kemenak, ya, itu minta pembinaan guru se-Jawa Timur. Kemudian yang kalangan bawah tadi mereka terupgrade dengan Quran sampai hafal 30 juz. Subhanallah, kemudian dari perusahaan-perusahaan mengalami loncatan target yang tidak pernah mereka bayangkan. Sehingga kemudian titik temu dari semua kejadian itu adalah bahwasanya ketika Quran diluangkan waktu, tidak menunggu waktu luang, diunggulkan dalam pribadi kita, ternyata akan melampaui capaian orang-orang yang punya prestasi. Akan melampaui capaian orang-orang yang punya prestasi sampai tingkat profesor. Saya pernah marahin seorang profesor ahli jantung Indonesia usia 80 tahun ketika saya tanya, "Prof, Anda sudah hafal 30 atau belum?" Jawabannya belum. Kemudian kenapa Anda tidak menghafal 30? Sedangkan riset Anda adalah tentang Quran itu sebagai terapi jantung. Bahkan Anda menulis buku judulnya Al-Qalbu fil Tibb wal Qalbu fil Quran, jantung di medis dan jantung di Quran. Anda harus meninggalkan seminar. Anda harus mengurangi seminar. Ini usia sudah berapa? Bekal apa yang akan Anda bawa untuk ketemu Allah? Sedangkan Quran adalah syafaatnya luar biasa. Ternyata didengar oleh istrinya, dan istrinya juga komentar, "Iya Ustaz, seharusnya dia sudah meninggalkan itu semua, fokus untuk menata diri dan orang-orang terdekatnya." Nah, ternyata problemnya adalah guru, karena beliau belajar berkata kepada guru yang status levelnya di bawah beliau. Karena beliau punya seorang guru yang sekaligus direktur lembaganya, tetapi guru itu digaji oleh dia.
Maka ketika dia digaji oleh, walaupun guru digaji oleh dia dan dia belajar sama dia, maka guru tersebut mungkin tidak punya mental untuk membenahi sebenar-benarnya, apalagi membuatkan target. Subhanallah. Nah inilah sebagai contoh, sehingga kemudian apa? Profesor tersebut tidak malu-malu untuk minta bimbingan. Bahkan satu saat lewat anak yang dianggap autis, ya kemudian diperlakukan secara khusus, kemudian saya bilang tolong panggilkan anak tersebut ke sini. Saya akan uji kemampuan dia, apakah yang salah vonis itu adalah orang yang memvonisnya atau memang kondisi anak itu layak divonis seperti itu. Nah, ternyata anak itu langsung saya panggil, kemudian saya ajak dialog, kemudian saya ajak ngaji. Ternyata Pak, saya bilang kalau anak ini diperlakukan sebagai anak autis, maka ini akan jadi anak autis beneran. Kenapa? Karena yang autis diperlakukan tidak autis itu sembuh. Ya saya pernah cerita bagi guru-guru lama, bahwasanya saya pernah nangani anak usia 11 tahun yang dia kalau ketemu mobil dilempar batu, lihat orang dia yelling, teriak-teriak, kemudian dia nggak bisa bicara, ya usia 11 tahun sudah diterapi medis maupun alternatif sekitar 6 tahun karena dari usia 5. Dan kemudian terakhir ketemu saya tanya, pernah nggak anak ini diterapi dengan Al-Quran? Jawabannya tidak. Subhanallah, kemudian saya kasih saran, coba dengarkan Quran 24 jam di rumah, surat Al-Buruj misalnya. Akhirnya diperdengarkan 1 bulan persis ini anak hafal surat Al-Buruj. Suaranya jadi jelas, dia hanya mendengar suara Al-Buruj. Setelah 1 bulan, dia tanya kepada saya, Ustaz, boleh nggak anak kami dititipkan di tempat Ustaz? Boleh, silakan. Dibawa ke tempat kami siapkan 7 pembimbing dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam, ganti per 3 jam 7 pembimbing atau 2 jam. Kenapa? Karena anak ini harus merekam yang baik-baik, mulai dari senyuman, perkataan, perbuatan, sehingga rekaman itu menjadi partisi baru di otaknya. Subhanallah, setiap guru yang akan membimbing dia harus mengucapkan salam, bertanya dengan bahasa Arab, kemudian mentargetkan Al-Quran dari mulai jam 3 dini hari sampai jam 10 malam. Hasilnya, 1 pekan persis anak itu hafal surat An-Naba lengkap, bisa dibacakan, 3 bulan kemudian hafal 1 juz, dan setiap malam bisa tahajud per 2 rakaatnya setengah juz. Jadi tadi pagi kita sudah mulai 2 rakaat setengah juz ya. Tapi tadi pagi setelah setengah juz itu semuanya berteriak di belakang. Subhanallah. Padahal itu berjalan sudah setiap pekan selama kami di Padang dan yang imam anak saya. Termasuk itu pembinaan. Itu usia 13 tahun, 12 tahun lebih. Dia harus mulai imam 1 juz. Dan itu yang dididikan ke saya dulu. Sehingga kemudian apa? Setiap kita menyiapkan anak-anak jadi imam. Padahal di tradisi Minang, ya dulu itu usia anak-anak usia 10 tahun tidurnya di mana? Disuruh kan? Dan tuanya itu mengawasi ya perkembangan keluarga besarnya. Harusnya apa? Usia 10 tahun masuk sekolah, paling tidak 12 tahun jadi imam, persiapan untuk akil balik. Tapi yang disiapkan sholat-sholat sunnah dulu seperti qiyamul lail. Nah itu yang terjadi pada saya dan sekarang saya terapkan lagi kepada anak murid saya. Seperti itu. Nah sehingga kemudian apa yang terjadi? Subhanallah, anak ini sekarang kuliah di PGSD dan sebentar lagi wisuda. Anak yang tadinya apa? Autis. Dan kalau Anda ketemu, mungkin tidak percaya kalau anak itu pernah autis dengan kondisi seperti itu. Apa yang bisa kita ambil manfaat dari kisah ini juga? Bahwasanya Quran ketika diluangkan waktu, tidak menunggu waktu luang di diri kita, maka kita akan mencapai capaian yang melebihi prestasi yang dibanggakan. Karena setelah itu saya diundang ke lembaga-lembaga yang menangani anak autis. Saya tanya dengan guru-gurunya, karena di banyak sekolah punya shadow teacher, guru pendamping. Saya tanya kepada guru-guru yang menangani anak autis, Anda ini menangani anak autis kayak gini, Anda happy atau stres? Rata-rata jawabnya, kalau gurunya stres, kira-kira muridnya gimana? Lagunya Roma ya. Nah kalau gurunya stres kemudian tetap mengajar, kira-kira anak murid dan guru apa? Dan ternyata untuk stres itu perlu bayaran, betul nggak? Karena siswanya bayar, gurunya dibayar, menghabiskan waktu dan tenaga, materi, tapi ujungnya hanya subhanallah.
Nah, kenapa kemudian kita tidak beralih kepada mukjizat Quran? Nah, dari kejadian ini kemudian saya rangkum lagi kepada aplikasi keluarga. Ya, murid-murid saya dari perusahaan tadi yang mereka kemudian bisa berdakwah, bahkan termasuk kedatangan kami sekarang ini bersama para pimpinan perusahaan yang kemarin 4 hari di Bukit Tinggi berdakwah ke masjid-masjid karena targetnya keluarga besar mereka, karena keluarga besar mereka di Jakarta hampir 50 orang sudah ikut mengaji dan program keluarga mereka. Maka saya bilang keluarga lagi yang ada di mana? Dia bilang di Padang, di Tandua. Akhirnya kami berangkat ke sana untuk membuat dakwah keluarga. Karena jangan sampai nanti kita bisa mengajar orang lain, tidak bisa mengajar keluarga, masih bisa mengajar anak orang lain, tidak bisa mengajar anak sendiri. Sedangkan ketika berbicara tentang bagaimana dakwah dan dakwah, maka Allah mengatakan terkait dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, terkait dengan dakwah wa anzir ashiratakal aqrabin, terkait dengan keimanan selamatkan diri dan keluarga dari api neraka, terkait dengan dakwah peringatkan orang-orang yang punya hubungan kerabat dekat denganmu. Nah, dari riset ini atau dari aplikasi ini kita bisa terapkan di semua lini posisi, sehingga kemudian kita semua bisa membuat target ke depan. Saya akan menerapkan program pada keluarga dan orang terdekat saya, termasuk nanti lingkungan sekolah dan pengajar saya. Sekian lama evaluasi hasilnya akan seperti ini. Sebab kalau kita tidak punya target sendiri, hanya ikut alur, maka kita tidak punya penambahan. Padahal Quran diturunkan untuk menyelesaikan masalah, Quran diturunkan untuk menuntaskan masalah, Quran diturunkan untuk membantu orang bagaimana berinteraksi dengan masalah. Dan selama 23 tahun Rasul memberikan display bagaimana berhadapan dengan orang yang membenci, bagaimana berhadapan dengan orang yang memusuhi, bagaimana berhadapan dengan orang yang memfitnah, bagaimana berhadapan dengan orang munafik, bagaimana berhadapan dengan situasi yang semuanya para transaksi riba, bagaimana berhadapan dengan urusan keluarga, bagaimana urusan negara, bagaimana dengan orang-orang yang membuat berbagai macam informasi palsu dan seterusnya. Itu subhanallah. Sehingga kemudian kalau kita berharap berada di satu tempat yang sangat nyaman, yang langsung baik, itu nggak bisa. Karena dimanapun kita berada, kita akan ketemu dengan masalah, dan saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan dituntut untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut. Sehingga kalau seandainya di pondok pesantren ini atau di sekolah ini tidak ada siswa atau siswi yang levelnya dengan kondisi anak tersebut, maka bisa jadi solusinya lebih mudah. Solusinya lebih mudah. Sehingga kemudian apa? Berarti yang perlu ditingkatkan adalah kualitas diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu, sebagai penutup adalah yuk luangkan waktu untuk Al-Quran, untuk pribadi dan keluarga. Jangan menunggu waktu luang. Yang pertama. Yang kedua, kaji ulangi terus menerus sirah nabawiyah, sirah sahabat sahabiah. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang diberikan keridhaan oleh Allah. Allah kasih gelar mereka radhiyallahu anhu wa radu. Jangan sampai kemudian kita mengambil referensi solusi dari permasalahan kita justru dari orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka memusuhi Islam. Gak seru kita mengajarkan kepada anak didik yang akan membela Islam, tapi referensinya dari orang yang memusuhi Islam, bahkan tidak percaya kepada Allah. Sedangkan sirah nabinya tidak dibaca, tidak dijadikan sebagai referensi utama dalam menuntaskan setiap permasalahan. Yang ketiga adalah perjuangkan untuk bisa sholat malam. Sebab dampak dari sholat malam adalah asyaddu wat'an wa aqwa mukila. Kata-kata Anda akan menghujam dan mudah untuk dicerna dengan pilihan bahasa yang mudah. Dan yang terakhir adalah target upgrading untuk pribadi harus terstruktur, terukur, terkati. Anda bisa cari kemana saja, ya, boleh minta bimbingan sama siapa saja, selama antum semua meyakini itu bermanfaat untuk diri antum, sehingga dampak terbesarnya adalah penyelamatan diri dan keluarga, dan lembaga pendidikan tempat mengajar mendapatkan manfaat dari riset-riset yang kita lakukan. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang bertanya, kita punya waktu sekitar 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya Umi Ustaz Ustazah, subhanallah, kajian yang luar biasa untuk mengisi kelompok kita dan penyemangat kita
untuk motivasi kita di lembaga maupun nanti akan kita bawa energi ini untuk keluarga kita di rumah. Buya Umi dan Ustazah, Ustaz di Bogor suami istri hafal Al-Quran 30 juz dengan mempunyai anak 12 orang. Kalau Bunda Ira orang, masih berapa Bunda? Oh, masih jauh dari Ustaz Bunda. Subhanallah. Hadir di sini ada anak Ustaz 2 orang di samping Ibu. Mbak Huda 11 tahun hafal Al-Quran 30 juz. 11 tahun 6 bulan hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian juga ada Mas Fida. Mana Mas tadi? Ayo. Luar biasa. Buya Umi dan Ustazah hadir di tengah-tengah kita, langsung apa yang diceritakan Ustaz tadi. Mari kita luangkan waktu dengan Al-Quran, jangan menunggu waktu luang. Buya Umi dan Ustazah, jika ada pertanyaan silakan. Atau mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustaz, mau bertanya, bagaimana metode yang digunakan dalam Al-Quran yang sering Metode yang diterapkan dalam menghafal Al-Quran, kami menggunakan metode qiraah. Qiraah itu membaca. Jadi anak-anak kami di rumah itu setiap pagi belum sarapan kalau belum membaca satu halaman 100 kali. Satu halaman 100 kali setara dengan berapa? 5 juz. Padahal anak-anak itu bisa membaca 15 kali hafal. Tapi kan targetnya bukan hafalan yang dihafal untuk distorkan, tapi targetnya hafalan yang dia bisa dibacakan kapan saja. Maka dia harus menjadi bagian dari amaliyah lisan. Maka diulang caranya. Contohnya itu berdasarkan riset. Ya, paman saya menghafal Quran 30 juz dalam waktu 3 bulan lancar sekali. Bagaimana caranya? Beliau tiap hari baca dari qabliyah subuh sampai ba'diyah isya hatam 30 juz. Selama 3 bulan berarti 90 kali hatam. Dan hari ke-90 beliau bisa hafal setoran dari juz 1 sampai juz 30 dan bisa dites mana saja. Setelah beliau hafal, beliau diterima di Madinah Al-Munawwarah dan per hari ini beliau hitung hafalan hatamnya sudah 1.800 kali hataman. Dan beliau. Nah kemudian saya ketika menghafal Al-Quran, saya dimulai pakai hitungan itu surat Al-Mulk. Itu 50 kali saya coba hafal, baca. Kemudian surat Al-Qalam itu 40 kali, Al-Haqqah 30 kali, Al-Ma'arij 20 kali, Nuh 10 kali, Jin 7 kali. Jadi terakhir saya bisa membaca bacaan 7 kali itu hafal. Ya, 7 kali baca hafal. Sehingga kemudian ketika saya masuk sekolah, karena saya menghafal Qurannya dari usia SD ke SMP, SMP-nya tertunda 3 tahun, ya, karena saya menghafal. Nah kemudian apa? Saya terapkan kepada orang-orang, saya terapkan kepada pembelajaran sekolah. Jadi saya itu ketika membaca sekolah, semua saya baca aja sampai hafal. Setiap kata itu, sehingga ketika saya MTS sampai hari ini banyak istilah yang masih saya ingat. Karena di sekolah kami itu, walaupun MTS sudah belajar kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan itu kami hafal satu persatu pada waktu itu. Termasuk hadis Bulughul Maram, bukan hadis Riyadhus Shalihin, tapi yang Bulughul Maram itu dihafal. Nah ketika dihafal itu ujiannya cuma ditulis untuk mahafidta minal hadis, tulis yang hafal yang hafal dari hadis. Nah waktu itu ada di Kitabul Jami' hadis laisa syadidu bis-sur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akhirnya apa? Waktu itu karena kecepatan nulis, dari semua hadis yang ditulis
kurang kata innama. Kurang kata innama. Hadisnya hafal tapi tulisannya kurang. Itu bisa diterapkan di semua buku. Nah, termasuk ustaz saya yang tadi yang dari umum dari SMA belajar dari perguruan tinggi Arab ya, maksudnya dari Timur Tengah. Kalau beliau merasa nggak bisa bahasa Arab, semuanya dihafal saja. Dan ternyata capaian beliau cukup bagus. Jadi bisa diterapkan dalam ilmu apapun. Dan itu yang kami terapkan di santri-santri yang masih fokus. Nah, rata-rata kayak kemarin sebelum berangkat ke sini saya menyimak hafalan santri saya 5 juz. Ya, 5 juz dari habis sisa sampai jam 1:30. Nah, itu kurang satu kata, ulaika. Jadi hafalannya kurang apa? Kurang ulaika. Dari 5 juz itu ada salah satu kurang ulaika. Nah, itu adalah metode dengan cara membaca. Jadi visualisasi dan auditory. Kita bisa melihat tulisan. Jadi kalau melihat yang itu sebenarnya melihat Quran. Walaupun kosong, titik-titiknya kelihatan. Dan kemudian kita mendengar suara sendiri. Jadi 2 kali manfaat untuk kita. Nah, setelah itu biasanya saya sarankan untuk menulis. Nah, ketika saya terapkan di hadis Arba'in Nawawi 42 hadis, itu dengan izin Allah hampir ketika disetorkan tidak ada yang salah dalam waktu 15 menit. Menyatakan asal-asal. Ketika guru-guru di tempat kami di rumah Quran, termasuk guru-guru wajib menghafal hadis Arba'in Nawawi, kalau ada guru setoran hadis Arba'in Nawawi salah lebih dari 5, itu dipusat di depan santri gurunya. Jadi mentalnya kira-kira kuat nggak gurunya? Sangat kuat mentalnya. Karena dipusat di depan, nggak perlu malu. Apalagi sholat jemaahnya terlambat, dia itu disuruh jalan kebek di depan santri kalau perlu. Itu pembinaan mental ya. Jadi tergantung itu adalah sesuai dengan visi lembaga. Nah, itu kami lakukan. Apalagi ketika saya jadi pimpinan pesantren di Tasik, di Ciamis ya. Itu kami keluarga, termasuk keluarga saya nggak anggap. Selama saya jadi pimpinan, semua wajib ikut aturan. Terlambat sholat, jalan bebek. Sholat jamaah. Maka hampir tidak ada yang terlambat sholat. Ya, hampir tidak ada. Apalagi ada sampah. Siapapun yang ada sampah di dekatnya, satu-satu tempat. Mau guru, mau santri, saya pimpinannya. Padahal staf saya mungkin lebih tua, tapi semuanya sepakat dengan aturan, disepakati, akhirnya hampir tidak bisa menemukan apa? Sampah. Maka di rumah Quran mulia yang di Azikro Sentul, RT-nya orang Bukit Tinggi itu bilang, kalau ada sampah di sekitar rumah Quran, kami beli setiap sampahnya 10.000. Karena itu program RT untuk kebersihan RT-nya, nah ternyata dimulai dari rumah Quran. Kalau kita jangan dari rumah sendiri, ada sawah nggak di rumah kita? Ada tempat-tempat yang tidak dipelap atau dimulai dari tempat sendiri. Nah, itu bisa dimulai, paham ya? Jadi mulai dari baca saja insya Allah, sehingga nggak ada beban menghafal. Nah, ada santri yang hafalan itu kalau baca 400 kali baru hafal. Nah, 400 kali kan berarti delay, lama. Tapi kemudian meningkat kemampuannya jadi 350, jadi 300, 250, 200 sampai terakhir dia hafal Quran 2,5 tahun 30 juz. Padahal kemampuannya di Quran akan langsung berikan terapi pada setiap permasalahan anak tersebut. Maka jangan sampai tadi waktunya selingan atau sisipan, harus menjadi waktu unggulan. Setelah itu dia bisa belajar apapun dengan mudah insya Allah. Cukup ya? Jadi antum boleh coba. Murid-murid kami di perusahaan setiap pekan setoran 1 halaman tambahan. Karena mereka baca setiap habis sholat 5 kali, dikali 5, 25, dikali 7 berapa? 175 kali. Jadi kalau ada orang baca Quran 1 halaman 175 kali gak hafal berarti? Halo? Kalau ada orang membaca Quran 1 halaman 175 kali gak hafal berarti? Berarti gak baca. Ya. Berarti gak? Makanya di setiap hari saya punya evaluasi murid-murid saya, mau pimpinan perusahaan mau apa, dan mereka sudah punya target setiap tahun hafal tambahan hafalannya 2 juz. Dan itu orang umum tidak di pesantren. Mereka para pimpinan perusahaan dan seterusnya itu hafalan per pekannya 1 halaman. Ya kalau per tahunnya mereka sudah bisa hitung, bisa menambah hafalan sebanyak 2 juz. Sedangkan ibu-ibu yang tidak kerja di rumah itu tambahan hafalannya per pekan 4 juz atau 5 halaman. Jadi rata-rata 1 bulan bisa tambah 1 juz. Mereka ngajarnya di rumah, nggak keluar. Ya. Satu lagi dari ibu ada pertanyaan? Hah? Wah. Baik, mewakili ibu-ibu karena ibu-ibu tidak ada pertanyaan.
Ini Ustaz, ada beberapa problem secara pribadi kan. Mungkin semuanya kita sepakat, ya menghafal Quran itu kan salah satu motivasi menjaga kalam Allah itu mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan mulia bersama Quran. Tapi di perjalanan ini Ustaz, terkadang begitu sulitnya untuk istiqomah menambah ziyadah hafalan kita, baik murojaah. Terkadang di suatu ketika itu motivasi luar biasa, latihan itu dengan, tapi ketika datang bosannya itu paling-paling ya bisa jadi kadang seharian pun tidak memegang Al-Quran seperti itu. Ini kira-kira apa motivasi bisa membuat kita itu lebih istiqomah, dan mungkin Ustaz bisa jadi juga pernah merasakan itu. Ini kita minta kiatnya lah supaya kita ini betul-betul istiqomah tentang Al-Quran itu. Terima kasih Ustaz. Sebagai contoh pemilih homestay tadi ya, pemilih homestay ini dulu 6 bulan yang lalu ketika saya di sini saya langsung tawarkan, Bapak Ibu mau nggak kita sholat malam? Akhirnya mereka mau Ustaz. Bertanya boleh nggak tetangga diajak? Boleh. Nah sholat malam kemudian tetangga diajak, sehingga setiap saya datang misalnya Jumat malam itu mesti jam 3 sudah pada bangun untuk sholat malam dan sholat tahajud. Nah kemudian paginya saya tawarkan, mau nggak kami bimbing ngaji? Mau. Akhirnya mereka ngaji, anak, mantu, cucu semuanya ngaji, ngajak tetangga. Subhanallah. Kemudian setelah saya mau pulang, saya bilang, mau nggak tiap hari membuat laporan ke saya untuk mendidik Bapak Ibu sekalian? Mau. Ya, saya bilang sekarang untuk bulan pertama masing-masing baca sehari 1 juz. Nanti bulan kedua naik 2 juz, bulan ketiga 3 juz. Subhanallah. Ya. Bapak yang usia 68 ini sekarang selama ketemu saya sudah 23 kali ya selama 6 bulan. Dan terus dari istrinya karena setiap 1 sampai 2 juz yang belum saya naikkan itu setengahnya ya atau kurang dari beliau, tapi beliau sudah 23 kali khatam. Nah 23 kali khatam saya bilang kami dinaikkan level lingkungan. Saya akan siapin guru yang ada di situ, tetapi kemudian pesertanya itu murid-murid saya yang ada di Padang tapi yang dari perusahaan. Ya kemarin kayak misalnya ada toko furniture atau apa ya, kebutuhan rumah tangga prioritas tahu. Ya kan pimpinannya kontak saya karena dulu pimpinan pusatnya di Pekanbaru juga murid saya gitu kan. Nah itu juga nanti mereka yang dari pusat saya suruh ngajian di situ, dipusatkan di situ karena mereka orang perusahaan. Nah, saya upgrade ya Riman. Jadi sekarang kenapa Anda tidak, kalau saya tidak katakan istiqomah tapi mudawamah, karena istiqomah itu dalam iman, mudawamah dalam amal ya. Kenapa tidak mudawamah? Mungkin pertama Anda tidak punya guru yang mendeteksi Anda, yang mengevaluasi Anda, yang menegur Anda. Itu pertama. Ketika Anda tidak punya, Anda membuat strata sendiri, tidak akan pernah bisa. Ya, semua ulama itu berhasilnya apa? Karena dia ngikutin aturan dulu dan diperlakukan adab bentuknya. Sebab ketika Anda sendiri, Anda bisa melakukan kapan saja. Dia kalau ingat, kalau tidak lewat. Sedangkan hari ini ada orang berkajian dengan saya bertemu Selasa malam kemarin. Ternyata ada yang tidak laporan 2 hari, maka dia nggak boleh datang ke pengajian saya. Karena Pak, kalau saya menyampaikan ilmu yang akan saya sampaikan bisa Anda baca di internet. Tapi kalau Anda mengaji, ilmu yang saya sampaikan Anda bisa amalkan untuk bersama keluarga. Karena target ilmu yang saya berikan bukan informasi, tapi aplikasi. Dan subhanallah, perubahannya cukup luar biasa. Nah, kayak kemarin, ya, yang jalan dengan saya di Bukit Tinggi kan para pimpinan pusat. Jadi mereka mau sibuk apapun pasti akan meluangkan waktu untuk baca yang 3 juz tadi. Sebab kalau dia tidak 3 juz, maka dia tidak bisa datang untuk menyetorkan hafalannya. Karena itu adalah sebagai kesepakatan pertama. Nah itu sebagai contoh. Apa hasilnya? Ya subhanallah, semangat terus terjaga. Nanti di setiap pekan atau bulan kami kumpulkan dengan level yang sama. Kemudian level yang di ataskan berikan motivasi kepada mereka. Jadi kalau Anda ingin menambah hafalan lebih, maka Anda harus berinteraksi dan berkawan dengan orang yang hafalannya banyak. Jangan sampai Anda pengen hafal 10 juz tapi kemudian yang hafalannya cuma 1 juz. Nah itu nggak akan upgrade mental dan semangat Anda. Itu pertemanan sangat penting sekali, gitu kan.
Sehingga untuk menjaga itu semua, insya Allah bisa. Nah kemudian, kenapa di setiap tempat saya harus membuat orang itu mengaji? Ya, karena itu akan menjadi penjagaan untuk diri saya. Otomatis kan akan saling evaluasi. Maka murid dan guru ya saling merojaan nggak ada masalah. Saling menjadi imam sunnah, sholat tahajud nggak ada masalah. Termasuk anak-anak saya sebelum jadi imam di luar harus ganti imam di rumah. Dibangunkan sholat malam jadi imam, setelah mulai beradaptasi dipindah ke santri, setelah santri baru dipindah ke orang tua, tapi sholat tahajud yang sunnah karena belum akil balik, nanti baru kemudian ke lembaga-lembaga lain, diajak keliling silaturahmi pergaulan. Nah, seperti itu di antara cara. Jadi sekarang ketika Anda tidak semangat, ada nggak menegur Anda? Ada nggak membuat target untuk Anda? Kalau tidak ada, dan untuk membuat target diuji dulu orangnya. Saya punya murid, Pak coba ini baca sekian kali. Oh, berarti Bapak sekarang targetnya setiap pekan 1 halaman, tambahan hafalannya, bacaannya 3 juz setiap hari. Begitu dicek pekan berikutnya bagus, berarti ditambah lagi terus. Nah, bacaannya juga ditambah. Nanti lawannya bisa ditentukan, hafalannya 3 juz bilangnya, 28 juznya 30. Maka tiap hari itu harus dibaca sebagai tilawah pertama, kemudian ditambah 1 juz untuk hatamannya, juz 1, juz 3. Besok terus begitu, sampai nanti dia bisa tilawahnya nambah 3 juz, murojaahnya 3 juz, jadi sehari bisa 6 juz. Karena dia sudah ketemu jam. Misalnya dia punya ritme setiap hari bisa baca Quran 1 juz 40 menit. Berarti 33 juz itu hanya perlu waktu 120 menit, berarti 2 jam. Berarti dia bisa meluangkan 2 jam waktu untuk tilawahnya, berarti 6 juz, 1 jam lagi itu untuk hafalan. Berarti total waktu yang dipakai untuk Quran sehari berapa? 5 jam. Berarti dari 24 jam sisa berapa? 19 banyak atau dikit? Banyak kalau dihitung ya. Kalau dibiarin jadi habis. Karena tiap hari kadang-kadang ada orang lewat dari tanpa baca Quran, tanpa nambah hafalan Quran atau tanpa murojaah Quran, akhirnya lupa hafalan. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bersemangat ya, apalagi kita membina generasi Islam ini akan jadi amal. Jadi ketika Anda mau ngajar itu ingat sekali, harus ingat betul bahwasanya apa yang Anda ajarkan, kalau itu keikhlasan maka semua kembali kepada Anda. Kalau Anda nggak ikhlas, hanya Anda akan dapat gaji yang bisa jadi tidak seberapa. Maka jangan sampai waktu sudah habis tapi nggak ada feedback untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka setiap akan mengajar murid-murid minta kepada Allah, ya Allah bukakan hatiku dan hatinya untuk memahami ilmu dan jadi amalan dan ikhlaskan karenamu ya Allah. Itu saja. Wallahu silaturahman, Allahumma ja'al hadzal jam'a marhuma wa tafarraqna min tafarruq summa Allahumma asli niyatina wa tahhir qulubana min nifaq. Allahumma ja'alna wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli dzikr min ahli khair wa min ahli qur'an wa min ahli jannah. Allahumma ighfir lana bi sirfatina, Allahumma ighfir lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rifah wa fi Syria wa fi bilad Syam wa fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma hadir al-masjid al-aqsa min adil ghasibin wa idil muslimin. Allahumma fadl jannah Indonesia wa sayyid biladil muslimin wa rasulna imaman wa ra'isan taqiyan mu'mina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Untuk cara berikutnya kita serahkan kepada Buya Adi, Ketua Yayasan Bagian Pendidikan dan juga Kepala Pondok Pesantren Pertama Minangkabau. Pada Buya kami silakan. Izin sebentar beliau Ustaz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, saudara ustazah,
yang kami banggakan, yang kami muliakan pada pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama tentunya ucapan terima kasih banyak kepada kita semua karena telah berkenan meluangkan waktunya duduk bersama di dalam masjid ini untuk mengikuti kegiatan ataupun pembinaan yang memang mungkin bisa jadi ini bukan kali pertama bagi Ustadz dan Ustazah. Tapi kenapa ini tetap kita lakukan sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi kita bersama? Karena memang kalau di dalam Islam itu ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi di antara fungsi lembaga kita Bapak dan Ibu Ustadz Ustazah tidak hanya memberikan fasilitas kepada Ustadz dan Ustazah untuk bergabung menjalankan tugas mengajar habis itu tuntas, tidak. Tapi karena ini bahagian dari program penting yang memang lembaga tidak hanya berkeinginan ya bersama Ustadz dan Ustazah hanya Ustadz Ustazah itu diberikan jadwal mengajar tuntas, tidak. Tapi kita ingin lebih dari itu. Adanya ketersambungan di antara guru-guru, ya, bertambahnya kecintaan kita terhadap Al-Quran, karena memang di antara salah satu yang kita harapkan nanti selain syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi kegiatan ini walaupun sudah kita ulang-ulang, tapi tujuannya adalah bagaimana kecintaan kepada Al-Quran di hati kita muncul kembali. Kalau selama ini mungkin kita mengetahui program lembaga kita, unggulan kita menghafal Quran, kita bangga menyampaikan santri kita sudah hafal 30 juz. Ini sebetulnya tidak lain adalah tamparan keras Buya Umi bagi kita. Anak-anak kita telah mampu menghafal Quran 30 juz. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Kalau itu dikembalikan ke diri kita, malu tidak kita rasanya Buya Umi? Malu. Jadi kenapa lembaga jor-joran supaya motivasi semangat Buya Umi dan Ustazah tetap berkibar lah. Kok istilah minanda angin-angin si ayam atau segala macam itu tetap ada rasa cinta kita. Minimal di dalam setiap program kantin kita Buya Umi yang dilaksanakan di lembaga masing-masing, baik MTS, Salafiyah, baik Madrasah Aliyah, itu ada program tahsin dan tilawah. Bahkan setiap pagi kita memulai kegiatan pembelajaran kita, baik di Salafiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, itu di setiap minggu kita tidak melupakan memulai kegiatan dengan membaca Al-Quran. Karena memang ini bagian terkecil yang bisa kita lakukan. Tapi yakin Buya Umi, walaupun kita membaca Quran di hari itu bisanya beserta anak-anak, itu pun kalau mendampingi anak-anak, yakinlah kalau Buya Umi dan Ustazah ikhlas mendampingi kegiatan itu, kita akan kebahagiaan juga sedikit demi sedikit fadilah dari bacaan Quran anak-anak kita. Tapi Buya Umi yang kami harapkan, yang kedua, karena memang kita tidak dituntut hanya mengajar, tidak hanya dituntut mengajar. Harapannya memang kita bisa memulai mengisi rohani kita yang menjadi sumber kekuatan. Ya, sumber kekuatan itu ada di dalam Buya Umi. Ya, banyak orang yang fisiknya besar, badannya kekar, tapi tidak ada kekuatan. Ya, tapi lemah saja terlihat. Karena bisa jadi rohaninya rapuh. Maka Buya Umi dan Ustazah yang perlu kita pahami, kita sebagai guru ini wajib memiliki amalan yang istiqomah untuk selalu memberi asupan rohani kita, supaya ketika kita mengajar ada kekuatan dari dalam. Ya, salah satu program lembaga adalah memang diprogramkan kepada kita semua minimal seminimal-minimalnya paling sedikit
harapannya tilawah kita itu dalam sehari semalam tidak kurang dari 1 juz. Tidak kurang dari 1 juz, karena memang kita sudah mendengar betapa orang-orang yang bersama Al-Quran itu akan Allah mudahkan segala urusannya. Allah mudahkan segala urusan. Buya Umi yakin kalau kita memulai aktivitas kita dengan Al-Quran hari ini akan Allah mudahkan segala urusan kita seharian yang akan datang. Pasti ya, karena memang ini jadi Allah. Maka dari itu dengan pertemuan kita pada hari ini, kalau kita menganggap program unggulan kita itu hafidz Quran bagi anak-anak kita, tapi kalau guru-gurunya kering rapuh seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kita menargetkan 1 semester hafalan anak kita 1 juz. Tapi guru yang menerima setoran hafalan anak kita itu hafalannya tidak cukup pula 1 juz. Itu mustahil. Sementara gurunya yang menerima setoran hafalan pun tidak lebih banyak hafalnya ketimbang muridnya. Apakah mustahil anak hafal? Tidak mustahil. Anak hafal juga, tapi mungkin hafalan itu dipertanyakan. Karena setoran hafalannya ke guru yang hafalannya lebih rendah atau tidak mungkin. Inilah yang terjadi di lingkungan kita lihat. Maka melalui program-program kantin ini masing-masing lembaga, kemarin kami di Salafiyah sudah memulai. Untuk bulan ini itu guru yang akan mengambil transportasi, kita sepakati kemarin di acara kantin mungkin ada sebagian guru yang tidak hadir. Itu syaratnya yang pertama menyetorkan surah An-Naba. Dimulai dari hal-hal kecil. Ya. Kita tidak tahu apakah di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah sudah dimulai seperti ini. Tapi untuk guru-guru di Salafiyah kita sudah sepakat. Nanti mungkin juga bisa di-edit. Karena kita ingin mengupgrade. Kalau tidak seperti ini motivasi kita tidak terpacu, Ibu ya dan Umi. Lain sepakat itu kira-kira. Kalau kita terapkan, kita mulai dari surah-surah pendek juz 30. Mudah-mudahan 1 tahun Buya Umi berada di dalam lembaga. Kalaupun tidak selamanya kita berada bersama-sama di sini, adu juonan Buya Umi bawa dari Sipo. Kalau pitih nanti terima tiap bulan Buya Umi 100, 200 bahkan jutaan itu kehabis. Tapi kalau sebelum kita menerima mengambil transportasi ya, setoran dulu. Surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu Buya Umi ya, sampai ke dalam kubur itu dibawa tuh, enggak ke hati. Jadi inilah yang kita harapkan Buya Umi, karena memang tujuan dari pendidikan itu yang utama tidak hanya mentransfer knowledge, tapi merubah sikap dan perilaku. Kalau hari ini Buya Umi dengan kecanggihan AI, apapun yang ditanyakan anak-anak kita melalui media itu akan dijawab. Tapi transfer, ya akhlak transfer, keistiqomahan transfer, ya bagaimana mereka bertutur kata dengan baik menjaga akhlak, inilah yang harus kita transfer ke anak-anak kita. Kepedulian kita dan lain-lain ini yang menjadi tolak ukur. Jadi Buya Umi harapannya, ya ini mulai dari, ini kan bulan Agustus, ya nanti untuk syarat pengambilan gaji bulan Agustus di awal September itu sudah mulai bisa disetorkan. Kita mulai dari surah An-Naba bagi guru yang di Salafiyah. Kalau nanti disepakati kita buat surat edaran, seluruh PK dan seluruh guru-guru yang mengajar setiap bulan menerima gaji itu harus ada setoran tambahan surah pendek. Lain sepakat kalau kita sepakat itu Buya Umi? Lain sepakat Buya Umi? Lain sepakat itu? Nah bayangkan, berarti 1 tahun yang akan datang sudah hafal Buya Umi pada Ustazah 12 surah ini. 1 bulan sampai berarti sampai kalau 6 kali sampai 24 surah juz 30. Nah, itu tidak mulailah khatam lo lah jadi hafiz juz 30. Walaupun tidak dapat 30 juz 30 lah lumayan lah. Ya kalau sepakat nanti pondok membuatkan surat edaran, kita edarkan ke seluruh lini pelaksana kegiatan mulai Agustus
pengambilan transportasi majelis guru, wali asrama wajib menstorkan satu surah panjang mulai dari An-Naba sampai An-Nas. Sepakat Bu Umi? Sepakat. Nah, kalau sepakat kita buktikan mulai semester di bulan depan kita mulai. Itu yang pertama yang perlu kami tekankan. Terakhir Bu Umi, terakhir waktu sudah menunjukkan pukul 10:03. Pembelajaran di sanawiyah lanjut atau libur? Diliburkan. Silahkan nanti majelis guru yang ikut kegiatan ditandatangani absennya, itu untuk transportasinya tetap dibayarkan. Untuk yang sanawiyah, salafiyah dan madrasah aliyah, kemungkinan pembelajaran kalau mau disambung setelah kegiatan ini disambung sampai jam 12, itu kebijakan kita serahkan ke lini masing-masing. Jadi yang terakhir, Buya dan Umi, hari ini masih banyak evaluasi yang harus kita lakukan. Sekarang kita pembelajaran sudah masuk minggu keberapa Bu Umi? Sudah minggu ke-8. Jadi Bu Umi, yang perlu kita tegaskan, kita hari ini sudah masuk pada minggu ke-8. Jangan sampai target pembelajaran di kelas tidak sesuai dengan target yang sudah Buya Umi catatkan di silabus dan bahan ajar masing-masing. Terutama kami tekankan di 3 mata pelajaran: fikih, akidah, akhlak. Fikih, akidah, akhlak. Mohon untuk 3 mata pelajaran ini betul-betul serius. Karena kalau anak tampak tidak tuntas fikihnya, tidak tuntas akidahnya, tidak terbina akhlaknya, maka kegagalan ini adalah kegagalan kita bersama. Tidak hanya guru akidah, tidak hanya guru fikih, guru akhlak, tapi kita semua. Itu makanya lembaga sudah menetapkan setiap guru masuk mulailah 5 menit atau 10 menit dengan motivasi perbaikan akhlak. Itu bukunya kalau tidak salah di madrasah aliyah sudah dicetakkan ya. Di salafiyah juga sudah kemarin dikirim filenya. Di madrasah sanawiyah juga sudah sering diulang-ulang. Jadi Buya Umi ketika masuk kelas jangan lupa mencatatkan pesan 1 baris atau 2 baris kepada seluruh santri kita untuk motivasi perbaikan akhlak setiap hari, termasuk motivasi membaca Quran. Ini mungkin penekanannya kepada kita bersama Buya Umi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita, Allah senantiasa menambah semangat kita untuk terus melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ujrah yang diberikan di yayasan kepada Buya dan Umi akan habis. Tapi kebaikan yang Buya Umi berikan kepada anak-anak itu tidak akan pernah terhapus dan akan Buya Umi nikmati nanti di akhirat. Termasuk tambahan 1 ayat 2 ayat yang kita tuntut tadi, itu mudah-mudahan bisa menambah kebaikan kita bersama. Itu saja Buya dan Umi yang dapat kami sampaikan. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengupgrade kekurangan kita masing-masing dan memperbaiki diri, mampu menjadi contoh terbaik bagi anak didik kita. Itu saja Buya dan Umi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penyampaian ini, maka berakhir kegiatan kita pada hari ini. Kami persilahkan kepada Buya Umi nanti yang di salafiyah dan madrasah aliyah, jika ingin melanjutkan pembelajaran, kita persilahkan memasuki lokal pembelajaran masing-masing.